Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, asal dari Jombang, mahasiswa semester 7 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Nah, untuk beberapa minggu ke depan, saya akan menggantikan Puzani untuk mengajar matematika di kelas ini. Nah, untuk semuanya, semangat belajar ya. Selanjutnya kita masuk ke materi pada bab 4, yaitu persamaan garis lurus. Nah, pada persamaan garis lurus terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu grafik persamaan garis lurus. Yang kedua, gradian garis lurus. Yang ketiga, persamaan garis lurus. Dan yang terakhir adalah kedudukan dua garis lurus. Nah, sebelum kita memasuki materi yang pertama, apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Sama seperti namanya, persamaan garis lurus, maka bentuk grafiknya akan selalu berbentuk garis lurus. Garis lurus ini mempunyai nilai kemiringan suatu garis yang disebut sebagai gradien atau dinotasikan dengan huruf M. Kemudian untuk bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C, dengan X dan Y adalah variabel, M adalah koefisien arah atau kemiringan, dan C adalah konstanta. Atau dapat juga dengan bentuk AX ditambah BY sama dengan C, dengan A dan B adalah koefisien, X dan Y adalah variabel, dan C adalah konstanta. Nah, perlu diingat bahwa bentuk umum itu bukan berarti persamaan garis lurusnya selalu berbentuk Y sama dengan MX ditambah C, atau AX ditambah BY sama dengan C. Tapi, secara umum, bentuknya akan memiliki dua variabel, yang masing-masing variabel mempunyai pangkat tertinggi 1. Selanjutnya, kita masuk pada materi pertama, yaitu grafik persamaan garis lurus. Untuk menggambarkan grafik persamaan garis lurus, yang pertama kita dapat menggunakan cara menggambar dengan menggunakan beberapa titik bantu. Langkah-langkahnya, yang pertama kita tentukan beberapa titik bantu yang terletak pada garis lurus. Yang kedua, kita gambarkan titik-titik bantu tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dan yang terakhir, kita hubungkan titik-titik bantu pada bidang koordinat kartesius dengan garis lurus. Contohnya sebagai berikut. Gambarlah grafik garis G melalui titik negatif 2,0 dan 0,2. Nah, langkah pertama kita tentukan titik bantu yang terletak pada garis lurus. Nah, pada soal telah diketahui bahwa garis G melalui titik negatif 2,0 dan 0,2. Maka dapat kita misalkan titik A adalah negatif 2,0 dan titik B adalah 0,2. Kemudian yang kedua kita gambarkan titik-titik bantu tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Titik A terletak pada negatif 2,0 dan titik B terletak pada 0,2. Kemudian yang terakhir kita hubungkan titik-titik bantu pada bidang koordinat kartesius dengan garis lurus. Jadi titik A dan titik B kita hubungkan dengan garis lurus seperti berikut.
Nah, cara yang kedua, kita dapat menggambarkan grafik garis lurus menggunakan pertolongan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Langkah-langkahnya yang pertama, kita tentukan titik potong garis dengan sumbu X. Nah, jika garis memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Langkah kedua, kita tentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Jika garis memotong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Kemudian langkah yang ketiga, kita gambarkan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y tersebut pada bidang koordinat. Yang keempat, kita hubungkan kedua titik potong dengan garis lurus. Dan yang terakhir, kita tuliskan persamaan garisnya pada salah satu ujung garis. Kita ambil contoh sebagai berikut. Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan X ditambah 3. Langkah pertama, kita tentukan titik potong garis dengan sumbu X. Nah, jika memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kita substitusikan Y sama dengan 0 pada persamaan Y sama dengan X ditambah 3. Jadi, 0 sama dengan X ditambah 3. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 3. Hasilnya yaitu X sama dengan negatif 3. Maka titik A adalah negatif 3,0. Langkah kedua, kita tentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Jika garis memotong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan X ditambah 3. Y sama dengan 0 ditambah 3. Maka Y sama dengan 3. Nah, maka titik B adalah 0,3. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menggambarkan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Titik A terletak pada negatif 3,0 dan titik B terletak pada 0,3. Langkah yang keempat adalah menghubungkan kedua titik potong dengan garis lurus. Jadi, titik A dan titik B kita hubungkan dengan menggunakan garis lurus seperti gambar berikut. Dan yang terakhir yaitu menuliskan persamaan garisnya pada salah satu ujung garis, seperti gambar berikut. Nah, di situ persamaan garisnya adalah Y sama dengan X ditambah 3. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.